Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari nomor 1. Perkenalkan, saya Azril Putra Nadariansyah, absen 6 dari 11 IPS 2. Saya akan menceritakan tentang pahlawan Chairul Saleh. Chairul merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Ia menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Ringkas Dengklok. Mereka menuntut agar kedua tokoh ini segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Chairul bergabung dengan Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka. Kelompok ini menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri sebagai pihak oposisi pemerintah. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Maret 1946, beberapa tokoh kelompok ini ditangkap, termasuk diantaranya Chairul. Pada tanggal 6 Juli 1948, Tan Malaka mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner dan menunjuk Chairul Saleh sebagai sekretaris pergerakan. Setelah kematian Tan Malaka, Chairul bersama Adam Malik dan Soekarni berhimpun di Partai Murba. Tahun 1950, Chairul memimpin Laskar Rakyat di Jawa Barat untuk menentang hasil konferensi meja bundar atau KMB. Ia kemudian ditangkap oleh Abdul Haris Nasution dan dibuang ke Jerman. Di sana ia kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum Universitas Bonn dan mendirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ima Apriati dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 18. Di sini saya akan memerankan sebagai Sultan Syahrir. Peranan yang dimiliki oleh Sultan Syahrir dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik W.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio yang berasal dari luar negeri. Kemudian ia bersama rekan-rekannya menculik W.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir tersebut berguna untuk melakukan pemaksaan dan penyelenggaraan kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Akan tetapi dalam kegiatan tersebut pula terdapat penolakan yang dilakukan W.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dikarenakan mereka ingin mendapat info dari Jepang terlebih dahulu ketika akan melakukan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan prosedur yang ada. Perkenalkan, nama saya Ferdi Agustin Lambang dari kelas 11 IPS 2, absen 12. Saya akan menceritakan tokoh Soekarni mendengar berita kekalahan Jepang. Kelompok pemuda dengan kelompok bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarni, Wikana, dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tetapi mereka berdua menolak. Akhirnya terjadi perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut. Dengan tujuan menjatuhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, kedua pimpinan itu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh kelompok pemuda yang dipimpin olehnya. Perkenalkan, nama saya Angga Adi Gunan, kelas 11 IPS 2, absen 03. Saya akan menceritakan tentang pahlawan Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo adalah selama di Rengas Dengklok, Soekarno Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk segera melakukan proklamasi. Namun banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Soebardjo maju sebagai tokoh yang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Bahkan Ahmad Soebardjo memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Setelah permintaan Ahmad Soebardjo disetujui, Soekarno-Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta.
Sesampainya di Jakarta, Ahmad Subarjo langsung meminta izin dari Laksamana Meda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi setelah mendapat izin. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo langsung merumuskan naskah proklamasi. Setelah proses perumusan, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi. Kalimat proklamasi yang disumbangkan oleh Ahmad Subarjo berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Disusul kemudian dengan gagasan dari Bung Hatta pada bagian kedua konsep naskah proklamasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Fatihana Azahranova, absen 11 kelas 11 IPS 2. Saya akan menceritakan mengenai Laksamana Maida. Pada saat Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi, para tokoh langsung pergi ke rumah Laksamana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya Laksamana Maida mengusulkan agar Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi menemui Kepala Staf Tentara Angkatan Darat ke-16, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto tidak menerima kedatangan Soekarno-Hatta, Laksamana Maida mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Laksamana Maida tidak hanya mengizinkan rumahnya dijadikan tempat perumusan proklamasi, tetapi juga memastikan agar proses perumusan berjalan dengan aman dan lancar. Ia pun menyiapkan pasukan di dalam rumah dinasnya agar kondisi terjaga dengan aman. Alasan Laksamana Maida membantu Indonesia adalah karena ia memiliki hubungan baik dengan Soekarno dan tokoh proklamasi lainnya. Perkenalkan, nama saya Arya Fatih Rezaki, absen 5 kelas 11 IPS 2. Saya akan menceritakan tentang tokoh Sayuti Melik. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, naskah proklamasi terlebih dulu disusun Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayuti Melik, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Naskah proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang teks proklamasi. Sayuti Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada awalnya, sempat terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya diputuskan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Alasan pemilihan Soekarno dan Hatta adalah karena kedua tokoh ini telah diakui sebagai pemimpin rakyat Indonesia. Usulan Sayuti Melik pun disetujui oleh para peserta yang datang, sehingga Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama rakyat Indonesia. Nama saya Arlo Mandava, kelas IPS 2, absen 4. Di sini saya akan menceritakan tentang pahlawan Fatmawati. Fatmawati merupakan istri dari Presiden Indonesia yaitu Soekarno. Tidak hanya menjadi istri dari seorang pahlawan nasional, Fatmawati juga ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Soekarno yang dipandang sebagai sosok penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat Fatmawati ikut berperan di dalamnya. Setahun setelah Fatmawati dan Soekarno menikah, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang juga mengizinkan untuk mengibarkan bendera Indonesia. Mengetahui hal tersebut, terbesit sebuah ide di benak Fatmawati bahwa perlu adanya bendera merah putih untuk dikibarkan. Fatmawati pun mencoba mencari cara untuk mendapatkan kain merah putih. Pemerintah Jepang kemudian menunjuk seorang ahli propaganda, Shimizu, untuk mencarikan kain itu. Tidak lama setelah Fatmawati menerima kain merah putih tersebut, ia langsung menyatukannya dengan cara menjahitnya, sehingga ia bisa menyelesaikannya sebelum pembacaan teks proklamasi. Nama saya Gustian Rafi Wisnu Bawono dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 14. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 menjelang pukul 10 WIB, Bung Hatta menemui Bung Karno di kamarnya. Keduanya kompak menggunakan pakaian serba putih sebelum membacakan teks proklamasi tersebut. Acara pembacaan teks proklamasi dimulai pada pukul 10 WIB dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati sebelumnya
dikibarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo dan Muardi sebagai pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, namun dirinya menolak lantaran seharusnya penggerekan bendera dilakukan oleh seorang prajurit. Ditunjuklah Latif Hendradiningrat, seorang prajurit dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Upacara berlangsung khidmat, kemudian tanpa dikomandoi, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya saat sang saka merah putih dikibarkan. Pada saat itulah Indonesia dinyatakan merdeka, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkenalkan, nama saya Gali Aji Nurboho dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 13. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau bisa disapa Bung Hatta merupakan tokoh yang berperan penting dalam penyusunan teks proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Muhammad Hatta juga mendampingi Soekarno selama penjelasan teks proklamasi berlangsung. Usai upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1956. Sekian, terima kasih.